Mari kita bersama-sama membaca kitab suci bersama-sama dari Ibrani pasal 4 bagian 14 sampai dengan ayat 16. Kita buka suara membaca bersama-sama semua. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Atau terjemahan lain, jikalau sudah kita memiliki seorang imam besar yang begitu agung, yang sudah melewati semua lapisan langit, yaitu Anak Allah Yesus Kristus, maka biarlah kita pegang teguh akan iman yang kita akui itu. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat, tidak mengerti segala perasaan dan segala kelemahan-kelemahan hidup kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian, dengan berani datang kepada takhta rahmat Tuhan, supaya kita menerima pertolongan untuk setiap saat waktu kita memerlukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Kami bersyukur untuk kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kami berterima kasih karena Roh-Mu yang kudus akan memberikan pencerahan untuk menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan akan menjadi bekal hidup dan iman kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, berkati penguraian pada waktu selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah memberkati penguraian sebelumnya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam pasal sebelumnya, penulis daripada Ibrani sudah mengatakan Yesus adalah imam besar. Tadi pada pasal ke-4 bagian akhir, dia sekali lagi menegaskan imam besar yang kita miliki adalah iman yang agung dan iman yang sudah menembusi semua lapisan langit. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan seru perbandingan antara imam besar di dalam dunia yang di dalam sejarah dan tradisi orang Yahudi dengan imam besar satu-satunya yang Allah sediakan bagi seluruh manusia. Saudara-saudara, imam besar yang berada di dunia harus dipilih dari hanya satu suku saja, yaitu suku Lewi, dan hanya keturunan dari satu keluarga saja, yaitu keluarga Harun. Dan imam besar hanya satu orang pada masa yang sama. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas, begitu permulaan sudah dikatakan kepada kita, pada waktu itu Yohanes Pembaptis berada di dalam dunia melayani, terjadi penyelewengan agama yang dicatat di situ. Karena pada saat yang sama memiliki dua imam besar, yaitu Kayafas dan Anas. Saudara-saudara, mengapa? Karena nepotisme. Karena Anas mempunyai seorang, yaitu menantu yang sekaligus diberikan kekuatan atau kemungkinan menjadi imam besar pada saat yang sama. Ini pelanggaran. Saudara-saudara, bukankah imam-imam itu mengajar manusia tentang Taurat supaya manusia setia kepada firman Tuhan? Tetapi imam-imam itulah yang menyeleweng dan yang telah berbuat segala hal melawan Taurat dan tidak setia kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia banyak imam-imam yang berjuda bagus, yang bercorak dan berdampak begitu rohania. Tetapi saudara-saudara, penulis Ibrani mengatakan kita jikalau sudah memiliki seorang imam yang menembusi segala lapisan surga. Sebenarnya berapa lapisan sih surga itu? Orang Israel mengatakan ada 7 lapisan. Dan Paulus mengatakan langit di atas langit, 3 lapisan langit.
Nah saudara-saudara, saya tidak perlu mendetail ke dalam berapa lapisan. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menulis langit ada lapisan 7. Itu ada tradisi dari orang Yahudi yang mereka mempunyai pemikiran yang diteruskan daripada oral tradisi mereka. Saudara-saudara, terlebih baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat ada 3 lapisan langit. Langit dan langit di atas langit tidak cukup menjadi tempat perdiaman-Mu ya Tuhan. Mengapa Engkau mau berada di dalam bait ini? Karena langit dan langit di atas langit pun tidak cukup menjadi tempat sembahyang-Mu. Saudara-saudara, kalimat ini keluar dari mulut Sulaiman pada waktu dia mentabiskan bait Allah yang sudah selesai dibangun dan dipersembahkan kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, dan Paulus berkata, aku berkata, bersaksi kepadamu, ada satu orang di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak mengetahui, tapi dia sudah diangkat ke langit lapisan yang ketiga. Ini di dalam buku 2 Korintus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Paulus sendiri mengatakan lapisan langit ketiga. Dengan demikian juga Solomon mengatakan tentang keadaan angka seperti itu. Apakah arti langit yang berlapisan 3? Maka ada pentafsir yang mengatakan lapisan pertama disebut langit atmosfer, lapisan kedua disebut lapisan langit astronomi, dan lapisan ketiga atau lapisan yang tertinggi, yang tempat maha tinggi di mana Tuhan berada. Nah saudara-saudara sekalian, yang disebut atmosfer yaitu satu udara yang mengelilingi akan dunia ini. Kita mengetahui dari permukaan bumi, maka udara makin menipis sampai kepada 5.000 meter atau 5 kilometer. Manusia mulai sulit bernapas di tempat yang berketinggian kira-kira 15.000 kaki atau 5.000 meter itu, sehingga perlu menambah oksigen. Saudara-saudara sekalian, tetapi tidak berarti tidak ada lapisan atmosfer sesudah itu. Kapal terbang Boeing 747 biasanya sampai 35 sampai 39.000 kaki. Tetapi dengan sendirinya manusia tidak mungkin hidup di dalam ketinggian seperti itu. Maka kapal terbang yang baik, sirkulasi dan suplai oksigen harus cukup. Saudara-saudara, satu kali satu kapal terbang yang dicarter untuk membawa orang Korea kembali dari Afrika Selatan ke Korea, di tengah-tengah lautan India, itu oksigennya habis. Saudara-saudara, karena kecelakaan itu, maka akhirnya semua orang mulai keluar darah dari hidung, dari mata, dari telinga, dari semua lubang itu keluar darah, dan mereka hampir mati. Di antaranya sebagian besar pingsan dan sampai di India langsung dilarikan ke dalam rumah sakit. Manusia tidak mungkin hidup tanpa oksigen. Manusia tidak mungkin hidup tanpa oksigen yang cukup banyak, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah saudara-saudara, memang ada orang super yang bisa naik ke gunung Everest sampai tertinggi, tetap tidak perlu bantuan daripada oksigen yang tambahan. Tapi orang seperti itu sedikit sekali. Nah kira-kira dari lapisan bumi ini 160 km di permukaan bumi sampai ke atas langit, itu semua masih ada sedikit udara-udara yang tipis sekali. Dan itulah cara Tuhan untuk melindungi, untuk memelihara, untuk memaintain suhu daripada bumi ini, dan cahaya bisa kelihatan. Saudara-saudara, jikalau tidak ada udara yang berada atmosfer ini, kita sulit melihat dengan bantuan pantulan cahaya di dalam partikel-partikel yang kecil di dalam atmosfer ini. Ini adalah lapisan pertama, dan di luar itu kapal terbang propela sudah tidak mungkin. Bukan di luar itu, di bawah itu saja sudah tidak mungkin, kecuali jet yang bisa mendorong diri untuk aksi sama dengan reaksi untuk menjadikan gerakan itu menuju ke depan. Saudara-saudara, ini adalah lapisan pertama yang disebut langit lapisan atmosfer. Lapisan kedua disebut langit lapisan daripada astronomi, yaitu besarnya daripada seluruh alam semesta yang dicipta oleh Tuhan. Itu berapa besarnya, berapa panjangnya,
kita tidak tahu. Kita bisa tahu kira-kira lebih panjang dibanding daripada lebih tinggi. Karena ini sesuatu bentuk yang begitu memanjang dan sedang memuai terus menerus. Setelah ditemukan redshift, yaitu semacam cahaya merah yang berpindah, maka dibuktikan oleh astronomi bahwa alam semesta ini sedang bergerak, bukan tenang, bukan diam. Jadi yang disebut dengan matahari sebagai pusat yang tidak bergerak, bumi putar, itu hanya satu pikiran yang sangat naif saja. Karena matahari sendiri pun bergerak. Bukan saja matahari bergerak, galaksi bergerak, seluruh solar system bergerak, seluruh Milky Way bergerak, dan seluruh universe bergerak. Sehingga makin lama makin memuai, makin lama makin memuai. Teori ini ditelusuri kembali menjadi teori Big Bang di dalam abad ke-20. Yaitu pertamanya itu kecil sekali, akhirnya memuai jadi besar sekali. Itu membuktikan ada sesuatu permulaan daripada segala sesuatu di dalam astronomi. Yang berarti ada satu permulaan. Itu tandakan lebih dekat dengan ajaran Alkitab bahwa Tuhan mencipta. Sehingga the beginner is God. He's also the one who ends everything. Karena dia adalah Alpha, dia adalah Omega. Jadi alam semesta yang begitu agung, itu adalah lapisan kedua. Lapisan ketiga, yaitu di atas semua yang diciptakan oleh Tuhan. Maka di situ tempat yang maha tinggi. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Di tempat yang maha tinggi, mulia bagi Allah. Di bumi, sejahtera bagi manusia yang diperkenan oleh dia. Nah saudara-saudara, Alkitab adalah satu buku dan satu-satunya buku yang konsentrasi kepada rencana Allah di tempat yang maha tinggi untuk manusia yang diperkenan di atas bumi ini. Nah saudara-saudara, maka di sini penulis Ibrani mengatakan, jikalau kita sudah. Nah, jikalau kita sudah, ini istilah yang tidak terlalu jelas dalam bahasa Indonesia. Kita memiliki seorang imam besar. Jikalau kita telah secara faktual mempunyai, itu artinya. Jadi artinya begitu tegas. Jikalau, if it is true, if we already had, jikalau kita sudah memiliki, jikalau itu benar-benar, dan ini memang benar sudah. Jikalau kita sudah memiliki seorang imam besar yang menembusi segala lapisan langit. Oh puji Tuhan. Berarti di antara manusia tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kepada siapakah engkau membandingkan dia? Shakespeare kah? Kepada siapa yang membandingkan Kristus? Nabi-nabi perjanjian lama kah? Atau filosof yang terbesar di dalam seluruh dunia? Tidak. Karena mereka adalah berkeluar dari bumi, berhasil dari umat manusia, dan kembali ke bumi dan mati dikuburkan. Termasuk semua pendiri-pendiri agama. Kristus berlain. Dia telah masuk menembusi lapisan yang tertinggi. Waktu saya masih kecil saya pikir gimana ya Yesus naik ke surga. Berada di tempat di mana orang-orang Galilea ini kumpulkan. Dan ada di Bukit Zaitun. Lalu Yesus pada waktu memberkati mereka. Saat itu terus dia pergi. Nah sekarang mari kita bayang ya. Terus Yesus naik. Yesus naik mempunyai kekuatan melepaskan diri daripada gerakan, daripada gravitas ini. Jadi dia terus naik terus sampai 5.000 km, 10.000. Terus tubuhnya kemana itu ya? Itu terus naik terus tubuhnya gimana ya? Terus naik bagaimana? Saya tak ngerti. Saudara-saudara, ataukah dia naik sampai di awan terus ditutup oleh awan? Sudah ditutup oleh awan, semua dah lihat terus terjadi satu sulapan yang besar. Begitu saudara-saudara. Bagaimana Yesus naik ke surga? Gimana naiknya ke surga? Di surga masih ada daging 60 kilo begitu. Masih ada hidung. Bagaimana? Saya tidak ngerti. Saudara-saudara, dia mempunyai tubuh kebangkitan yang melampaui keadaan jasmaninya seperti ini. Meskipun dia mempunyai tubuh jasmaninya, tetapi itu sudah diperrohanikan dengan kuasa kebangkitan dan kemuliaan yang kekal. Sehingga di dalam pasal 15 daripada itu 1 Korintus, kita bisa melihat beberapa ciri khas surgawi, kuat, mulia, kekal, dan tidak rusak. Saudara-saudara,
Tubuh rohani yang sudah bangkit itu adalah tubuh yang tidak lagi terikat dengan keadaan jasmania. Itu sebab pada waktu mereka tutup pintu, kunci semua. Karena takut orang Yahudi, mereka berdoa di dalam. Yesus masuk ke dalam rumah itu dan menyatakan diri kepada mereka. Mereka kaget. Dari mana engkau buka? Kunci mana yang engkau pakai? Pintu mana yang terbuka? Tidak ada. Semua terkunci, Yesus masuk. Karena tubuh kebangkitan mempunyai sifat supramaterial. Itu sebab pada waktu dia naik ke surga, dia bisa melewati dan bisa mengatasi keterbatasan yang berada di dalam tubuh materi, fisik. Dia menuju ke tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, waktu saya masih umur 8, guru saya tanya, apa yang paling cepat di dunia? Anak-anak mulai cerewet. Yang tidak mikir suka ngomong mulai mengatakan, itu burung lebih cepat dari anjing katanya. Yang paling cepat. Lalu ada orang mengatakan, tidak, yang lebih cepat suara lebih cepat dari burung. Dari ada anak yang mulai ribut-ribut. Akhirnya yang apa yang paling cepat? Jawaban semua salah. Guru itu enak aja, salah. Waktu itu saya bilang, oke, nanti saya mau dengar ya. Kalau ini salah, itu salah, jawabanmu apa? Akhirnya guru semua. Ada lagi? Sudah tidak ada. Semua kapok. Semua salah. Salah. Lalu kita tanya. Kalau begitu apa? Yang paling cepat apa? Guru bilang pikiran paling cepat. Kenapa? Waktu engkau di sini. Engkau pikir mamamu di sana. Langsung sampai dia bilang. Pikiran itu tidak perlu sudah sampai. Mama baru mikir mama, tidak perlu. Dia berpikiran tidak pernah dibatas. Begitu engkau mikir sampai. Apalagi pikir pacar paling cepat. Saudara-saudara, kalau engkau ada di Jakarta, pacarmu ada di Rusia, langsung sampai di situ. Tidak usah beli tiket naik roket dulu. Lalu kira-kira kecepatan. Ayo cepat yuk. Tidak usah, langsung sampai. Pikiran sampai. Saudara-saudara, rohania itu dimengerti lebih daripada pikiran. Karena yang disebut pikiran itu fungsi sesuatu daripada keseluruhan kerohanian kita. Sehingga kerohanian itu sendiri mempunyai sesuatu ketidakterbatasan daripada materi, dari fisik, daripada natural law. Dengan demikian Yesus Kristus di dalam tubuh kebangkitan, dia menembusi tempat maha tinggi. Ini yang dikatakan bukan bisa tidak cepatnya. Bukan bagaimana caranya. Tetapi mengapa dia boleh kembali. Itu yang menjadi penting. Saudara-saudara. Karena dia sudah menjalankan kehendak dan rencana keselamatan Allah Bapa bagi umat manusia. Secara 100% tuntas dan mutlak. Sehingga dia boleh kembali. Saudara-saudara. Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Inilah 4 kalimat yang menjadi 4 bagian paling penting mengerti kekristenan. Saudara-saudara, agama apapun hanya bisa mengatakan, aku keluar daripada dunia, aku mengharap ke surga. Mudah-mudahan bisa pergi. Itu agama. Saudara-saudara. Jadi I come from the earth. I come from the world. And I expect to go to God. But I wish I can go there. Saudara-saudara. Itu agama. Kristen bukan demikian. Aku keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia ini. Dan aku meninggalkan dunia ini. Dan aku kembali kepada Bapa. Semua. Yesus berkata. 1, 2, 3. Aku keluar dari Bapa. Datang ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia. Kembali kepada Bapa. Hanya 4 kalimat. Tetapi 4 kalimat ini mengandung two-way traffic. Bukan jalan cuma satu arah. Tapi two-way traffic. Yaitu pergi ke Bapa. Dan dari Bapa datang ke sini. 2 arah. Itu sama-sama bisa jalan. Tetapi saya mau tanya. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari sini ke Bapa, bosan terbalik lagi sini. Begitu. Bukan. Dari Bapa ke sini. Dipaku. Mati. Sengsara. Masuk ke dalam tempat orang mati. Lalu bangkit pula. Kembali kepada Bapa. Ini Kristen. Saudara-saudara. Saya pernah berkhotbah 6 jam mengenai 4 hal ini. Dan saya pernah menjadikan seluruh itu
Gospel of John di dalam 4 bagian melalui rangkaian ini untuk mengkupas apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara, I come from Father, itu adalah inkarnasi. I come to the world, menjadi manusia yang rela tanggung kesulitan. Aku meninggalkan dosa, meninggalkan dunia ini, berarti dia betul-betul sudah selesaikan kehendak Tuhan. Aku kembali kepada Bapa, diterima kembali dan mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing. Kita sudah memiliki seorang imam besar yang menembusi segala lapisan surga. Lapisan surga yang ketiga dia tembus, dia sudah pergi kepada Bapa dan dia begitu agung adanya. Ini keagungan dari Kristus diutamakan di sini. Siapakah dia? Yaitu anak Allah, Yesus. Nah, ini istilah bagus sekali ya. Anak Allah lalu Yesus. Bukan anak Allah Kristus, tapi anak Allah Yesus. Sekali lagi sifat ilahi dan sifat manusia digabung menjadi satu kalimat yang begitu indah. Jesus, the Son of God. Para orang-orang liberal selalu menulis buku mengenai Yesus, 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 Yesus. Di depannya tidak pernah muncul istilah Tuhan. Saudara-saudara, khususnya dari Tübingen School, pada waktu saya masih muda, saya membaca buku-buku liberal. Saya menemukan Tuhannya hilang. Yesus, 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 Yesus. Lalu saya tanya, kenapa waktu mereka mengatakan Tuhan tidak disambung dengan Yesus? Mengapa mereka menyebut Yesus tidak diutamakan dengan Tuhan di depannya? Saya merasa mereka mempunyai satu keganjilan, saudara-saudara. Lalu saya memperhatikan pada tahun 70 orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus. Yesus, 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 Yesus. Di dalam doanya penuh nama Yesus yang berjentretan. Saya menemukan tidak ada Tuhan lagi. Maka pada waktu tahun kira-kira 68 saya berkhotbah, saya mengatakan perhatikan semua gerakan yang menyebut Yesus, 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 yang depannya tidak Tuhan. Mau apa mereka? Saudara-saudara, sesudah mereka mulai mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Setelah saya tegur baru ada perubahan. Tapi kakunya luar biasa. Apalagi kalau orang dipenuhi satu roh yang bukan dari Tuhan, tetapi bersifat begitu supranatural, selalu kebobolan. Mereka tidak mungkin tahan, karena tidak ada sesuatu istilah Tuhan yang keluar daripada orang-orang yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus yang sejati. Itu sebab Paulus memberikan kunci. Kalau bukan digerakkan Roh Kudus, tidak ada orang menyebut Yesus Tuhan. Saudara-saudara, ini satu kunci yang tidak diperhatikan oleh banyak orang Kristen, sehingga kita kebobolan juga. Kita menerima itu dari Roh Kudus. Saudara-saudara, dua gerakan ini dari liberal tidak suka menyebut Yesus sebagai Tuhan, dan dari orang-orang penuh roh yang katanya dari Tuhan tapi bukan sesungguhnya, selalu tidak mungkin memunculkan istilah Tuhan pada waktu mereka kelihatan tergerak dan tidak sadar. Istilah itu tidak muncul. Saudara-saudara, di sini muncul anak Allah, Yesus. Nah, saudara-saudara, istilah Yesus adalah nama sangat umum pada zaman itu, sehingga orang yang nama Yesus atau di bahasa Ibrani Yosua itu ribuan. Saudara-saudara, di dalam orang Kristen khususnya Protestan, hampir tidak ada orang menamakan anaknya Yesus. Paling berani namakan Yosua, betul nggak? Saudara-saudara, banyak Yosua di sini. Di antara pendeta kita juga ada saudara-saudara. Jadi nama Yosua itu, istilah itu sama dengan nama Yesus di dalam bahasa Greka, yaitu penyelamat. Jadi Yosua sama Yesus itu sama. Tapi orang Protestan tidak ada kebiasaan untuk menamakan anaknya Yesus. Saudara-saudara, apakah itu namanya mengikut Yesus Kristus? Apakah itu namanya kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus? Kita sudah faktual memiliki seorang imam besar yang menembusi segala surga yang tertinggi. Saudara-saudara, yaitu anak Allah, Yesus. Nama Yesus ini adalah nama yang sangat umum. Itu sebab saya minta orang Kristen khususnya Reform, Protestan, waktu doa jangan hanya dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, biasakan diri Yesus Kristus atau Tuhan Yesus, dan Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Jangan malas, jangan singkat di dalam doa menyebut nama Tuhan.
Tidak ada steno, saudara-saudara. Doa dengan nama Yesus Kristus paling sedikit dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi satu gerakan daripada IVF, InterVarsity Fellowship, beberapa puluh tahun yang lalu, mulai di dalam perkumpulan persekutuan mahasiswa. Mereka doa tidak pakai nama Yesus. Lalu berhenti. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami. Lalu yang lain, Tuhan, kami berdoa supaya berkat kepada pengkhotbah, diberi kuasa. Diam. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak pakai nama Yesus. Setelah persekutuan selesai, harus semua mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya anjurkan jangan ada kebiasaan-kebiasaan yang salah mengerti, khususnya salah mengerti kabar IVF itu. Jangan membiasakan diri berdoa tidak pakai nama Yesus. Jadi nama Yesus ditambah dengan Tuhan membedakan engkau daripada kerasukan roh yang memalsukan Roh Kudus, dan membedakan engkau daripada orang-orang liberal yang tidak percaya Yesus anak Allah. Di dalam ayat ini, anak Allah Yesus. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya di sini dikatakan, jikalau secara faktual kita sudah memiliki ini, maka kita harus pegang teguh pengakuan iman kita. Nah, saudara-saudara, pegang teguh pengakuan, pegang teguh apa yang kita akui, pegang teguh iman yang ada pada kita. Ini muncul berkali-kali di Ibrani. Begitu banyak kali, pegang teguh, pegang teguh, pegang teguh. Ini menjadi satu perintah untuk orang-orang yang menerima surat ini, supaya mereka tidak meninggalkan yang sudah diakui, supaya mereka tidak meninggalkan mereka percaya, sudah tidak meninggalkan sesuatu yang mereka pernah pegang sebagai iman kepercayaan mereka. Saudara-saudara, ini membuktikan zaman penulis ini menulis buku Ibrani adalah zaman terjadinya pemberontakan, kemurtatan yang sangat banyak di dunia ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, mungkinkah orang Kristen berontak kepada Tuhan? Jawabnya, mungkin. Mungkinkah orang Kristen murtad? Mungkin. Saudara-saudara, apa sebab? Karena banyak orang Kristen lemah. Pada waktu lancar, pada waktu mereka hidupnya sangat bebas beriman, mereka tidak murtad. Pada waktu penganiayaan datang, kesulitan datang, tidak gampang untuk kita memelihara iman. Dan di sini diajak supaya kita melihat kepada Dia yang pernah masuk ke lapisan yang tertinggi, dan Dia juga adalah yang pernah menjadi Yesus di dunia. Anak Allah Yesus. Sifat ilahi, sifat manusia. Dia berasal dari Bapa, datang ke dunia. Yang meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Dengan pengakuan iman kepada Dia, biar kita jangan murtad, jangan meninggalkan apa yang sudah kita aku sebagai kepercayaan kita masing-masing. Nah, engkau bilang, tapi saya lemah. Saya tahu Tuhan Yesus berkuasa. Dia yang di tempat yang maha tinggi pernah datang ke tempat yang begitu rendah. Dia pernah menjadi manusia dan dia pernah. Tapi Dia kan Tuhan, saya lemah. Saudara-saudara, ayat selanjutnya memberikan jaminan kepada kita. Karena iman besar yang kita miliki bukan tidak mengerti kelemahan kita. Nah, saudara-saudara, ini ayat yang begitu penting. Ayat ini mengatakan kepada kita, Tuhan mengerti kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Waktu engkau takut, ingat, Yesus pernah merasa takut di Getsemani. Waktu engkau capek, ingat, Yesus pernah letih lesu di dunia ini. Waktu engkau tidak dimengerti, ingat, Yesus pernah diumpat, difitnah pada waktu berada di dalam dunia ini. Pada waktu engkau rasa tersendiri, ingat, Yesus pernah ditolak oleh siapapun. Dia rasa tersendiri, tapi Dia berkata, bagaimanapun Bapakku menyertai aku. Sehingga saudara-saudara, tidak ada orang rohaninya begitu baik sampai tidak ada pencobaan. Tidak ada orang rohaninya begitu kuat sampai tidak ada kelemahan. Tidak ada orang yang rohaninya begitu sempurna, tidak mungkin berdosa lagi. Tetapi ingat, pada waktu kita di dalam kelemahan, waktu kita di dalam pencobaan, waktu kita berada dalam kesulitan-kesulitan, kalimat ini berkata bahwa Yesus bukan tidak mengerti segala kelemahan kita. Karena Dia sendiri pernah dicobai
di dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, istilah segala hal di sini berarti pencobaan Yesus bukan hanya 3 kali saja. Kadang-kadang kita memikirkan Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. Pertama kali, jadikan roti dari batu itu. Kedua kali, loncatlah dari bait Allah karena akan ditopang. Ketiga kali, engkau akan mendapatkan seluruh kemuliaan, kehormatan dan harta seluruh dunia. Cuma 3 kali. Alkitab mengatakan setelah iblis mencoba Yesus, maka sementara ditinggalkannya. Berarti apa? Dia tidak akan habis-habis untuk kembali mencoba Yesus. Dan dari mana tahu? Dari ayat di sini. Karena dia dicobai di dalam segala hal. Saudara-saudara. Dari pikiran, emosi, sampai kemauan, sampai makanan, minuman, sampai kebutuhan seks. Saya percaya tidak ada satu aspek hidup manusia pada Yesus inkarnasi yang tidak menjadi sasaran pencobaan bagi iblis. Tetapi puji Tuhan, dia tidak pernah berdosa. Saudara-saudara, mungkinkah Yesus berdosa? Engkau mengatakan mungkin. Jika Yesus mungkin berdosa, bukankah bahaya sekali jikalau dia hanya 1 detik saja pernah jatuh di pencobaan? Habislah. Seluruh manusia tidak ada pengharapan untuk diselamatkan. Tetapi jikalau Yesus sama sekali tidak ada kemungkinan berbuat dosa, maka kita mau tanya, buat apa dia dicobai? Bukankah itu hanya sandiwara saja? Saudara-saudara, kalau Yesus tidak mungkin berbuat dosa, kita mau tanya, apa untuknya, apa sebabnya dia harus dicobai? Saudara-saudara, apakah ini sandiwara? Jadi saudara-saudara, memang ini satu jawaban yang sangat sulit kita tegaskan. Tapi saya akan memecahkan persoalan ini dengan 2 kalimat. Ontologically, no possible for Christ to commit sin. Logically, yes, he is possible to commit sin. Kita hanya bisa mengerti secara demikian saja. Bahwa pikiran kita terlalu terbatas. Secara logika, tidak ada alasannya Tuhan memberikan pencobaan kepada dia kalau dia tidak bisa berbuat dosa. Jadi secara logika, Yesus mungkin mempunyai kemungkinan berbuat dosa. Tetapi secara ontologi, tidak. Jadi Yesus Kristus akhirnya dibuktikan di sini tidak berbuat dosa apapun. Meskipun dia menerima pencobaan segala sesuatu, dia menang. Saudara-saudara, sehingga dia mengerti kelemahan kita. Satu pertanyaan lagi, jikalau Yesus tidak dicobai, jikalau Yesus tidak pernah ke dunia, jikalau Yesus tidak berdaging dan berdarah, apakah Yesus mungkin mengerti kelemahan kita? Saudara-saudara, apakah demi mungkin mengerti kita, dia harus dicobai, dia harus menjadi manusia? Kalau dia tidak menjadi manusia, tak mungkin dia mengerti kita. Jawaban adalah tidak. Saudara-saudara, Allah tidak perlu menjadi manusia baru mengerti apa pengalaman dan perasaan hidup manusia. Karena Allah Maha Kuasa, supra empirical, super rasional, lebih dari bersebab pikiran, lebih dari semua pengalaman manusia. Allah langsung mengerti kesulitan kita. Tetapi saudara-saudara, alangkah indahnya, alangkah enaknya perasaan kita kalau dokter gigi yang cabut gigi kita dengan kekuatan luar biasa pernah sakit gigi. Betul gak? Saudara-saudara, kalau dia tidak pernah sakit gigi, dia bilang cabut, wah dia buka gigi kita seperti dongkrak mobil. Saudara-saudara, gerak-gerak begitu. Waduh, kita rasa tidak enak sekali. Tapi kalau dia sendiri pernah sakit gigi, dia pernah didongkrak, pernah juga dicabut. Dan sekarang dengan tangan dia yang ditambah dengan pengertian, pengalaman, cinta kasih untuk membuka gigi kita, kita akan merasa betul-betul ini dokter yang baik. Saudara-saudara, itulah sebab saya terus menegaskan, kalau engkau tidak pernah berjuang, engkau tidak berhak mendidik anakmu. Kalau engkau tidak pernah susah, engkau kekurangan bahan untuk meyakinkan anakmu. Apa artinya kalimat-kalimat pengajaran? Anak mesti baik-baik ya, mesti rajin ya, mesti mandiri ya. Rupamu, hidupmu sendiri begitu malas, hidupmu begitu tidak karu-karuan. Engkau sendiri tidak pernah berjuang. Engkau hak apa mendidik orang lain?
Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir Tuhan terlalu percaya kepada manusia. Mengapa Tuhan mau menyerahkan satu yang dibentuk dengan peta teladan Allah untuk ditaruh di tangan kita dan kita berhak mendidik dia? Saya selalu terbayang kalimat dari para profesor di Yale University. Who are you that you think you are qualified enough to stand before others and to tell people what to do? Saudara-saudara, kakak saya yang paling besar sering mengingatkan saya, jangan lupa kau harus berkata kepada orang gini. Hak apa kau mengatakan kepada orang lain? Orang lain pun mempunyai pengalaman hidup. Orang lain pun mengetahui harus gini. Mengapa banyak orang lebih tua dari kamu harus duduk di bawah kamu untuk mendengar kamu yang mengatakan harus gini. Kalimat-kalimat dari profesor itu, kalimat-kalimat dari orang yang lebih tua dari saya, kakak itu, selalu menjadi seru peringatan. Jikalau saya bukan memberitakan firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang saya sendiri menjalankan, maka saya tidak berhak khotbah apapun untuk mengajar siapapun. Saudara-saudara, ini satu prinsip. Mengapa kalimat yang sama orang ini mengatakan berkuasa, orang itu tidak? Saudara-saudara, mengapa ajaran yang sama, Alkitab yang sama di dalam tangan orang ini begitu berbuah, pada orang itu tidak? Jawaban cuma satu, karena dia menjalankan, karena dia mengalami, karena dia mematuhkan diri kepada kebenaran sebelum dia mengucapkan kebenaran. Seorang bernama Andrew Song, Dr. Andrew Song dari gereja di Hong Kong, dia sudah meninggal dunia. Sebelum umur 80 dia pernah khotbah satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya. Jangan lupa nabi-nabi menegur orang Israel, selalu tegurannya dengan air mata. Sebelum menangisi orang, engkau tidak berhak menasihati orang. Sebelum engkau mencintai dia dengan air mata, engkau tidak berhak mempelajari seperti Nabi untuk mengatakan kesalahan orang lain. Saudara-saudara sekalian, mengapa Yesus menjadi imam besar? Mengapa Yesus mengerti kita? Karena dia sendiri mengalami kelemahan, pencobaan, lingkungan sama seperti kita. Waktu saya mendengar istilah sama seperti kita, ini kedua kali. Pertama kali pasal 2 ayat 14 Ibrani. Berarti saya dicipta menurut peta teladan Allah. Yesus inkarnasi menurut peta teladan saya. Sungkan tidak? Dengan hak apa? I'm created after the image and likeness of God. Jesus was incarnated after the image and likeness of me. Dia sama seperti anak-anak. Anak-anak memiliki daging dan darah. Dia sama dengan mereka. Waduh, saya terbalik ini. Nggak bisa. Baru saja di luar negeri seorang mengatakan, Papa aku mirip saya. Saya tegur, kurang ajar kamu. Kamu aja bisa bilang kamu mirip Papa. Papa mirip aku. Dia lahir dulu, kurang ajar kamu. Balik. Katakan sekali lagi, aku mirip Papa. Dia keluarkan lidahnya. Aku mirip Papa. Tidak ada orang boleh bilang, Papa mirip aku. Itu kurang ajar. Aku mirip Papa. Semua. Aku mirip Papa. Bukan Papa mirip aku. Itu kurang ajar. Karena dia dulu bereksistensi. Nah saudara-saudara, saya yang dicipta menurut peta teladan Allah. Kok Yesus waktu inkarnasi, diinkarnasi mirip saya. Ikut peta teladan saya. Karena peta budak. Teladan orang berdosa, tubuh yang berdosa. Itulah yang dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat 3 dan yang dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, Yesus berpeta teladan budak, berpeta teladan orang berdosa seperti kita. Maka dia mengerti semuanya. Saudara-saudara, sebab dia mengerti dan dia tidak berdosa, maka kita dengan berani datang kepada dia untuk minta pertolongan dari takhta rahmat. Saudara-saudara, yang disebut takhta rahmat di sini, ini di dalam perjanjian lama adalah penutup penebusan dosa. Yang satu-satunya tempat, yaitu di atas peti perjanjian. Saudara masih ingat di dalam perjanjian lama ada peti perjanjian? Itu satu-satunya barang yang boleh taruh di dalam tempat maha suci. Di dalam bait Allah ada serambi yang di luar, yaitu ada halaman di luar. Lalu ada tempat suci. Di dalam tempat suci ada 3 hal. Pertama, kaki tiang. Kedua adalah meja roti. Kedua adalah tempat kemenyan. Ini 3 hal melambangkan
kita menerima firman Tuhan, dapat pencerahan Roh Kudus, dan berdoa menurut kehendak Tuhan Allah. Orang yang demikian hidup di tempat suci. Orang yang hidup suci adalah orang hidup berdasarkan makanan rohani, firman Tuhan, berdasarkan pencerahan Tuhan, Roh Kudus, berdasarkan doa, dipimpin Roh Tuhan dan firman, berbakti di dalam roh dan kebenaran. Ini tempat suci. Tapi tempat maha suci, siapa yang berada di dalam? Tidak ada orang di dalam. Dan 1 tahun hanya 1 hari, dan hari itu hanya 1 kali. 1 orang boleh masuk. Siapa yang boleh masuk? Imam besar. Imam besar satu-satunya. Setiap zaman 1. Setiap tahun tanggal 10 bulan yang ke-7. 1 kali boleh masuk. Dengan membawa darah persembahan. Dipercik di atas tirai itu. Lalu buka, masuk. Buka tirai. Ini berarti menembusi langit yang tertinggi. Menuju ke tempat maha suci. Ini lambangnya. Nah, ini Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, begitu membuka tirai masuk ke tempat yang maha suci, melihat sama satu hal. Tidak ada lagi kaki dia. Tidak ada lagi itu meja roti. Tidak ada lagi itu tempat kemenyan. Tapi peti perjanjian. Peti perjanjian itu ditutup dengan rapat. Di atasnya ada 2 bentuk malaikat. Malaikat apa? Kerubium, saudara-saudara. Yang sayapnya ketemu sayap. Jadi ini pelayanan yang berpadu, yang berada di atas peti perjanjian, yang di dalamnya mengisi hanya satu hal. Apa itu? 10 hukum. Nah, saudara-saudara, 10 hukum itu melambangkan Taurat, kehendak Allah bagi manusia harus hidup dengan cinta kasih dan adil kepada Tuhan Allah, kepada sesama manusia. Nah, ini 10 hukum melambangkan kemarahan Tuhan jika kita melanggar. Menyatakan sifat Tuhan jika kita mengerti. Melambangkan akan tuntunan bagaimana kita seharusnya hidup. Ini ditutup oleh apa? Dengan satu tutup yang disebut tutup penutup, yang disebut sebagai penebusan dosa. The cover of atonement. Karena apa? Karena mengalahkan Taurat, mengalahkan kutukan Taurat, hanya penebusan dosa yang bisa. Kenapa 2 malaikat kerubium? Karena kerubium adalah malaikat-malaikat yang melaksanakan keadilan dari Tuhan, kemarahan dari Tuhan. Sebagaimana orang seperti Adam dan Hawa diusir keluar dari Eden, maka kerubium dengan pedang yang berputar-putar memelihara jalan, tidak boleh kembali. Saudara-saudara, nah ini kalimat ini artinya ini yang disebut takhta rahmat, yaitu penutup daripada peti perjanjian. Ini the mercy seat adalah sama dengan the throne of atonement. Saudara-saudara, satu tutup yang mengalahkan kemarahan Tuhan menjadi anugerah dialirkan kepada kita. Saudara-saudara, sekaligus kemarahan Tuhan dihentikan, sekaligus anugerah Tuhan dicurahkan. Semua 1, 2, 3. Sekaligus kemarahan Tuhan dihentikan, sekaligus anugerah Tuhan dicurahkan. Kita datang ke mana? Kita bukan datang ke agama, bukan datang ke pendeta, bukan datang ke pastor, bukan datang kepada orang suci, bukan datang kepada Maria. Kita datang kepada imam besar yang sudah melintasi tempat maha tinggi, yaitu tempat maha suci. Dan di situ ada takhta rahmat untuk minta pertolongan bagi setiap saat waktu kita perlu. Saudara-saudara, puji Tuhan. Waktu engkau lemah, engkau sedih, engkau kepicikan, engkau nangis, Tuhan mengerti. Datanglah kepada Dia. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, pimpinlah kami, makin mengerti cinta-Mu, makin mengerti korban-Mu, makin mengerti kasih-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan pencobaan. Engkau pernah hidup di dalam dunia mengganti kami. Engkau pernah mengalami, engkau pernah merasakan semua yang mungkin kami rasakan di dalam pencobaan.
Namun Engkau yang tidak berdosa, Engkau sudah menembus ke pertemuan maha suci, menjadi jaminan bagi kami untuk menerima anugerah rahmat Tuhan. Mari kita buka suara berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang demikian besar. Kami berdoa karena takhta rahmat yang sudah disediakan bagi kami. Kami berdoa karena Tuhan mengerti segala kesusahan yang kami alami. Beri kekuatan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar doa kami Tuhan. Berkati kami, khususnya saudara-saudara kami yang mengalami kesukaran, mengalami segala pencobaan. Tuhan beri kekuatan dari takhta rahmat Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.